Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankuy. Jadi di kali ini aku ingin menceritakan alur film dari kelanjutan film Planet of the Apes, dan untuk film kedua ini berjudul Dawn of the Planet of the Apes yang tayang pada tahun 2014. Jadi bagaimana, kalian penasaran? Kalau penasaran langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Let's go. Film kedua ini menceritakan tentang kejadian setelah 13 tahun yang lalu ketika eksperimen Genesis Lab menciptakan obat Alzheimer dengan menggunakan kera sebagai subjeknya. Ternyata eksperimen tersebut membawa malapetaka untuk umat manusia karena formula LZ113 menciptakan sebuah virus yang bernama flu simian. Flu simian ini muncul pertama kali saat uji coba formula LZ113 kepada kera bernama Koba. Namun tanpa disengaja salah satu karyawan dari Genesis Lab menghirup gas dari formula tersebut. Dari sanalah sebuah hal buruk terjadi. Virus yang ada dalam formula LZ113 ternyata tidak berefek pada tubuh kera, malah membuat meningkatnya kecerdasan bagi para kera. Sedangkan untuk tubuh manusia, virus tersebut malah membuat sakit seperti demam dan mati dalam beberapa hari. Tingkat penyebaran flu simian juga sangat tinggi, sehingga setelah 13 tahun berlalu, manusia yang masih hidup sekarang hanyalah mereka yang kebal terhadap virus tersebut, dan itu hanya kurang dari 1% dari populasi manusia. Kembali ke pemimpin kera bernama Caesar. Setelah 13 tahun, Caesar dan para kera berhasil bebas dari uji coba Genesis Lab. Mereka saat ini hidup di sebuah hutan yang bernama Mur. Caesar saat ini telah mempunyai seorang istri bernama Cornelia dan dua anak laki-laki bernama Blue Eyes dan Cornelius. Setelah 13 tahun mereka tinggal di hutan itu, mereka tidak pernah lagi melihat para manusia. Namun suatu hari ketika Blue Eyes dan temannya Ace sedang dalam perjalanan ingin berburu ke hutan, tanpa disengaja mereka bertemu dengan seorang pria manusia bernama Carver. Pada saat itu Carver panik dan takut kera itu menyerang dia, dan akhirnya dia menembak Ace. Mendengar suara tembakan itu, para kawanan kera dan Caesar mendatangi hutan Muir dan melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata pria ini tidak seorang diri, dia bersama kelompoknya. Saat itu Caesar sangat marah karena mengetahui manusia telah melukai kera, dan Caesar pada saat itu mengusir mereka pergi dari hutan tersebut dan melarang mereka untuk kembali lagi. Ternyata tujuan dari kedatangan kelompok manusia itu ke hutan Muir untuk memperbaiki pembangkit listrik yang ada di hutan itu, agar manusia yang tersisa di kota bisa menggunakan listrik, karena saat itu para manusia sudah mulai mengalami krisis bahan bakar untuk menyalakan listrik. Setelah mereka kembali ke kota, seorang pria bernama Malcolm yang merupakan pemimpin dari kelompok itu bercerita kepada Dreyfus temannya bahwa dia bertemu kera seperti manusia dan dapat berbicara. Dreyfus pada saat itu seolah tidak percaya dan tetap memaksa Malcolm mendatangi hutan itu lagi untuk memperbaiki pembangkit listrik. Di sisi lain, para kera sedang berdiskusi mengenai kejadian manusia menembak Ace di hutan Muir sebelumnya. Saat itu Koba bersikeras ingin menyerang para manusia. Maurice mengatakan kepada Koba, kita tidak mengetahui jumlah mereka dan seberapa banyak senjata yang mereka miliki. Kita juga harus memikirkan keselamatan para kera yang lain kalau kita memutuskan untuk menyerang manusia. Saat itu keadaan sudah tidak kondusif lagi. Akhirnya Caesar mengatakan kalau kita menyerang manusia, kita akan kehilangan segala yang kita bangun, rumah, keluarga, dan masa depan. Saat itu Caesar mengatakan akan memberitahu keputusannya besok pagi kepada para kera. Setelah diskusi itu, Koba menemui Caesar dan mengatakan selama bertahun-tahun aku menjadi tahanan di laboratorium manusia. Mereka membedaku dan menyiksaku. Jika tidak dibebaskan oleh kau, aku saat ini masih berada di lab itu. Kita harus menunjukkan kekuatan para kera kepada manusia. Saat itu Caesar menjawab bahwa kita besok akan menunjukkan kekuatan kita kepada para manusia. Keesokan harinya, Caesar dan kawanan kera mendatangi kota untuk bertemu para manusia. Saat itu Caesar memberi peringatan kepada manusia dengan cara berbicara di depan mereka bahwa kera tidak menginginkan perseteruan, tetapi mereka akan melawan jika terpaksa. Jangan mengusik kehidupan para kera di hutan serta jangan pernah kembali ke hutan lagi. Setelah kedatangan kawanan kera di persembunyian mereka, para manusia ketakutan dan khawatir dengan keselamatan mereka. Mereka takut jika para kera itu kembali lagi untuk menyerang manusia. Pada saat itu Dreyfus meyakinkan para manusia untuk tidak takut karena mereka memiliki persediaan senjata yang banyak. Dreyfus bercerita kepada para manusia bagaimana cara para kera bisa menemukan persembunyian mereka. Saat itu Dreyfus mengatakan kalau Malcolm dan kelompoknya terpaksa datang ke hutan Muir yang merupakan tempat tinggal bagi para kera untuk menemukan pembangkit listrik, karena pasokan listrik dan bahan bakar mereka hanya tersisa untuk beberapa hari lagi.
Saat itu para manusia akhirnya memahami hal itu. Dreyfus pada saat itu mengatakan kepada Malcolm bahwa kita lawan saja para kera itu. Malcolm mengatakan kepada Dreyfus beri dia waktu 3 hari untuk menemui Caesar agar menghindari terjadinya perseteruan antara kera dan manusia. Akhirnya Dreyfus setuju Malcolm menemui Caesar. Saat itu Malcolm membawa kelompoknya yang berjumlah 6 orang termasuk Ellie istrinya, Alexander anaknya, serta Carver yang menembak kera tempo hari. Dia terpaksa membawa Carver karena dibutuhkan tenaganya untuk memperbaiki pembangkit listrik yang rusak itu. Malcolm memutuskan menemui Caesar sendiri dan jika dia tidak kembali dalam waktu 2 jam, dia menyuruh kelompoknya untuk kembali ke kota dan beritahu Dreyfus. Kedatangan Malcolm ke hutan ternyata diketahui oleh para gorila penjaga dan saat itu Malcolm ditangkap dan dibawa ke tempat tinggal para kera. Saat itu Malcolm berhasil bertemu Caesar dan mengajak Caesar mendatangi pembangkit listrik yang rusak di hutan Muir. Malcolm berusaha meyakinkan Caesar bahwa kelompok mereka hanya ingin memperbaiki pembangkit listrik itu dan tidak berniat menyakiti para kera. Malcolm saat itu berjanji kepada Caesar bahwa kelompoknya hanya tinggal beberapa hari saja di hutan Muir dan jika kelompoknya menyakiti para kera maka habisi saja mereka. Mendengar hal itu Caesar menyetujuinya dengan syarat tidak boleh membawa senjata. Setelah itu, Malcolm diantar oleh para kera untuk menemui kelompoknya. Malcolm memberitahu kelompoknya untuk menyerahkan senjata mereka agar diizinkan untuk tinggal di hutan Muir. Setelah senjata itu diberikan kepada koloni kera, senjata itu dihancurkan oleh roket. Sementara itu, Koba menemui Caesar dan mengatakan dia tidak setuju dengan keputusan Caesar yang mengizinkan para manusia tinggal di hutan Muir. Koba menyuruh Caesar untuk menghabisi saja para manusia itu dan Koba juga menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya akibat ulah dari manusia. Namun saat itu Caesar hanya diam saja. Keesokan harinya, koloni kera memantau pergerakan kelompok Malcolm di hutan Muir. Di sisi lain, Koba dan kelompoknya mendatangi tempat tinggal para manusia dan melihat para manusia sedang mempersiapkan senjata yang banyak. Koba saat itu semakin membenci manusia dan mulai tidak mempercayai Caesar lagi. Saat kelompok Malcolm sedang memperbaiki pembangkit listrik, terjadilah sebuah insiden yang menyebabkan Carver tertimpa reruntuhan. Saat itu roket datang membantu dan mengeluarkan Carver dan akhirnya Carver berhasil selamat. Setelah itu, Ellie mengobati luka Carver dan yang lainnya. Tiba-tiba, bayi Cornelius mendatangi mereka dan mengajak mereka bermain. Namun Carver pada saat itu merasa risih dan bertindak kasar saat bayi Cornelius tidak sengaja menemukan senapan di tas Carver. Tentu saja mereka semua kaget dan saat itu Caesar sangat marah dan mengusir mereka karena merasa dikhianati dan menyuruh mereka pulang secepatnya. Setelah kejadian itu, Malcolm dan Ellie istrinya berusaha menemui Caesar kembali di tempat tinggal koloni kera untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun ternyata para koloni kera ini sedang bersedih karena istri Caesar Cornelia sedang sakit parah setelah melahirkan anak keduanya. Ellie saat itu menawarkan dirinya untuk mengobati Cornelia dengan obat antibiotik yang dia miliki. Caesar akhirnya memperbolehkan Ellie untuk mengobati istrinya. Karena Ellie istri Malcolm telah menyelamatkan nyawa Cornelia istrinya Caesar memaafkan mereka dan memberikan waktu 1 hari saja untuk mereka melanjutkan pekerjaan memperbaiki pembangkit listrik di hutan Muir. Dan pekerjaan itu akan dibantu oleh para koloni kera juga. Agar keadaan aman, Malcolm memutuskan untuk mengurung Carver di dalam mobil yang letaknya agak jauh dari tempat tinggal para koloni kera, dan juga agar tidak mengganggu dan memprovokasi para kera lagi. Pagi itu, Malcolm dan kelompoknya serta para koloni kera sedang bekerja untuk memperbaiki mesin pembangkit listrik di hutan Muir. Namun tiba-tiba datanglah Koba dan ingin mencoba menyerang Alexander putra Malcolm dan saat itu Caesar marah, dan akhirnya Caesar dan Koba berkelahi. Saat itu Koba mengatakan kepada Caesar kalau dia sangat marah kepada Caesar yang telah membantu manusia yang menyerang putranya sendiri dan akhirnya juga dapat membahayakan para koloni kera. Setelah kejadian itu, Blue Eyes putra Caesar sedikit mempercayai perkataan Koba dan ikut marah kepada Caesar. Koba saat itu menemui Blue Eyes putra Caesar dan mencoba menghasut Blue Eyes dengan mengatakan kalau nyawa Caesar dalam bahaya jika dia terus berteman dengan manusia. Blue Eyes saat itu mempercayai perkataan Koba. Di sisi lain, Alexander putra Malcolm memberi Maurice sebuah buku untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dia dari Koba kemarin. Mereka saat itu membaca buku bersama-sama dan saat itu Malcolm dan Ellie istrinya senang melihat pemandangan itu. Di tempat lain, Koba mendatangi tempat tinggal manusia di kota dan mencuri senapan yang mereka miliki agar dapat melancarkan rencana Koba untuk menjatuhkan Caesar sebagai pemimpin kera.
Malam harinya, Malcolm dan kelompoknya berhasil menyalakan mesin pembangkit listrik di hutan Muir dan membuat lampu di sebuah toko di tengah hutan menyala dengan terang. Saat itu, Caesar mengucapkan selamat kepada Malcolm karena telah berhasil memperbaiki pembangkit listrik di hutan Muir dan mengajak Malcolm ke tempat tinggal para koloni kera untuk perpisahan sekaligus untuk melihat dari jauh lampu-lampu di kota telah menyala. Di sisi lain, Koba datang menemui Carver di mobilnya dan menghabisi nyawa Carver pada saat itu karena rasa bencinya terhadap manusia sangat besar. Koba juga mengambil topi Carver untuk sebagai alat menjalankan rencananya. Saat Malcolm dan kelompoknya melihat lampu dari kejauhan bersama Caesar, namun tiba-tiba datanglah Koba menjalankan rencananya dengan membakar rumah kera dan sekaligus menembak Caesar pada saat itu. Setelah kejadian itu, dia tidak lupa juga untuk meletakkan topi Carver dan sebuah senapan, agar seolah-olah yang menembak Caesar itu adalah Carver. Maurice pada saat itu menyuruh Malcolm dan kelompoknya untuk segera meninggalkan hutan Muir. Di sisi lain, Koba menghasut koloni kera untuk membalas perbuatan para manusia dengan menyerang tempat tinggal manusia di kota agar terjadi perseteruan antara manusia dan kera. Rencana jahat Koba akhirnya berhasil dan membuat koloni kera percaya. Malam itu, Koba memimpin para koloni kera mendatangi tempat tinggal manusia di kota dan menyerang mereka. Saat itu timbul banyak korban yang kehilangan nyawa baik kera maupun manusia, dan keadaan pada malam itu sudah sangat kacau. Koba saat itu menggila dan terus menyerang manusia tanpa memikirkan keselamatan para koloni kera yang sudah banyak kehilangan nyawa akibat penyerangan tersebut. Dalam pelariannya, Malcolm dan keluarganya menemukan Caesar yang tertembak di tengah hutan Muir dan untungnya masih dalam keadaan hidup, walaupun terluka parah akibat ulah Koba. Di sisi lain, Koba terus menyerang dan menyiksa para manusia, serta bila ada kera yang tidak mau patuh terhadapnya akan kehilangan nyawanya. Melihat perilaku Koba, Blue Eyes merasa tidak nyaman karena Koba sangat kejam dan bahkan rela menghabisi nyawa para kera demi ambisinya. Padahal dalam aturan kera tertulis bahwa kera dilarang menghabisi sesama kera. Sementara itu, Malcolm membawa Caesar pergi untuk mengobati lukanya dan saat itu Caesar menunjuk salah satu rumah untuk mereka bersembunyi. Ternyata rumah tersebut adalah rumah bekas Will di mana Caesar dulu pernah tumbuh besar di sana. Terlihat foto masa lalu Caesar dan Will yang menunjukkan keakrabannya dengan manusia. Saat itu, Ellie istri Malcolm ingin mengoperasi Caesar untuk mengeluarkan peluru di dada Caesar, namun dia membutuhkan obat-obatan. Karena hal itu, Malcolm berusaha mengambil obat-obatan di kota dan tanpa disangka dia bertemu dengan Blue Eyes putra Caesar dan saat itu dia memberitahu Blue Eyes bahwa Caesar masih hidup. Malcolm dan Blue Eyes bergegas kembali menemui Caesar agar bisa mengobati luka Caesar secepatnya. Saat itu Caesar sangat senang melihat anaknya yang baik-baik saja dan memberitahu Blue Eyes yang menembaknya adalah Koba, bukanlah manusia. Beberapa jam kemudian, Ellie berhasil mengoperasi Caesar dan sekarang keadaannya masih sangat lemah. Saat itu Blue Eyes meminta maaf kepada Caesar atas perilakunya tempo hari dan Blue Eyes memberitahu Caesar kalau Koba sekarang yang memimpin para kera, sedangkan pengikut setia Caesar seperti Maurice dan Rocket ditahan di sebuah mobil. Setelah mendengar cerita dari Blue Eyes, Caesar berencana untuk melawan Koba. Namun karena keadaannya masih sangat lemah, Caesar mengutus Blue Eyes untuk melepaskan para pengikut setia Caesar terlebih dahulu, agar mereka dapat membantu Caesar melawan Koba nantinya. Malam itu, Blue Eyes berhasil membebaskan pengikut setia Caesar dan para manusia yang dikurung oleh Koba di kandang jeruji besi. Di sisi lain, Caesar sedang melihat kamarnya dahulu di rumah Will, dan keadaan kamar itu sudah sangat usang. Di sana dia melihat kamera yang berisi videonya dulu bersama Will. Tiba-tiba datanglah Malcolm dan bertanya kepada Caesar siapa pria yang ada di video itu. Caesar menjawab bahwa pria yang ada di video itu adalah manusia baik seperti dirimu. Tidak lama setelah itu, Blue Eyes dan pengikut setia Caesar menemui Caesar di rumah Will. Saat itu Caesar sangat senang melihat mereka. Malam itu mereka bergegas mendatangi kota untuk melawan Koba, dan Malcolm membantu menunjukkan jalan tersembunyi di rel bawah tanah untuk menuju sebuah menara tinggi tempat Koba berada. Namun tiba-tiba di rel bawah tanah tersebut ada Dreyfus dan kelompoknya yang berencana meledakkan menara kota karena ingin membinasakan para koloni kera. Alat-alat peledak sudah disiapkan dan dipasangkan ke dinding. Mereka juga telah menghubungi markas militer di utara melalui radio untuk menghabisi koloni kera.
Malcolm tidak setuju akan hal itu dan menodongkan senjata agar membatalkan rencana Dresfas. Namun Dresfas tidak mau membatalkan rencana itu. Sementara itu, Caesar berhasil mencapai bagian atas menara kota dan berusaha sekuat tenaga bertarung melawan Koba dengan disaksikan Blue Eyes putranya dan para koloni kera. Dalam aturan kera, siapa yang kuat dan menang, maka dia yang akan menjadi pemimpin kera selanjutnya. Di sisi lain, tiba-tiba Dresfas menekan tombol peledak dan akhirnya meledakkan dinding menara kota hingga porak-poranda. Dan saat itu mengakibatkan banyak para koloni kera kehilangan nyawanya. Saat itu, Caesar dan pengikut setianya sedang menyelamatkan para kera yang masih hidup. Namun tiba-tiba, Koba mencoba menembak Caesar dengan senapannya dari jauh. Melihat hal itu, Blue Eyes mencoba membantu ayahnya dengan melemparkan besi-besi kepada Koba dari atas menara. Caesar pada saat itu mencoba menghentikan Koba dengan cara melompat dari menara tinggi untuk menyerang Koba dan akhirnya berhasil membuat Koba bergelantungan dengan satu tangan di pinggir menara. Saat itu Koba berusaha meminta tolong Caesar berharap belas kasihan dari Caesar. Koba juga berkata kepada Caesar bahwa kera tidak membunuh sesama kera. Caesar menjawab perkataan itu bahwa Koba bukanlah kera dan melepaskan pegangan tangannya sehingga membuat Koba terjatuh ke bawah dan kehilangan nyawanya. Setelah berhasil mengalahkan Koba, Caesar menemui Malcolm dan pada saat itu Malcolm memberitahu Caesar untuk segera pergi dari kota itu karena Dresfas temannya telah menghubungi markas tentara militer di utara untuk menghabisi para koloni kera. Saat itu Caesar menolak dan berkata kepada Malcolm perseteruan telah terjadi dan koloni kera yang memulai semua itu. Manusia tidak akan memaafkan perbuatan koloni kera. Kau harus pergi sebelum pertarungan ini dimulai. Caesar juga meminta maaf kepada Malcolm. Setelah mengucapkan perpisahan, Malcolm dan Caesar pergi menemui keluarga mereka masing-masing. Dan akhirnya Caesar kembali menjadi pemimpin para koloni kera. Nah teman-teman, itulah alur cerita film Dawn of the Planet of the Apes. Dan kelanjutan film ketiga dari Planet of the Apes ini akan aku tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video yang dapat menghibur kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan dan sampai bertemu lagi. Dadah.